Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Alhamdulillah kita ketemu lagi. Lebaran udah hari ketiga nih. Jadi udah 3 Syawal nih sekarang. Dapat berita hari ini Pak Jokowi kalau tidak berhalangan akan ninjau ke sana, ke Bekasi ya, perusahaan yang terindikasi ada masalah dengan tanahnya Pak Robert Sujasmin. Kayak seperti beberapa kejadian sebelumnya, kita melihat bahwa Pak Jokowi sudah ketemu dengan mereka-mereka itu, dan kami berharap bahwa Pak Jokowi nyampein ke perusahaan itu gitu kan, kalau ada warga masyarakat yang tanahnya terambil gitu, baik tidak sengaja atau tidak diketahui atau apapun itu gitu di masa lalu. Justru di era pemerintahan Pak Jokowi ini, perusahaan-perusahaan itu menyelesaikannya dengan cara yang benar. Itu yang kami harapkan sih. Hari-hari terakhir ini walaupun lebaran, sebetulnya KMTI banyak sekali ngangkat kasus-kasus perampasan tanah. Dan kita itu men-tweet atau mencoba menghubungi ya dengan cara di media sosial ke para pejabat pemerintahan itu sungguh luar biasa gitu kan, banyak sekali gitu kan, walaupun datanya nanti belakangan lah, karena surat resminya juga udah masuk, udah juga datang dan lain-lain. Salah satunya adalah yang kita kirim surat ke BPN pada bulan November, dan kita udah ketemuan kurang lebih 3 kali, tapi karena PSBB ini jadi pertemuannya belum berlanjut lagi gitu kan. Semoga sih nggak lama dari waktu-waktu ini gitu kan bisa segera ditindaklanjuti. Yang kami berharap sebetulnya ini jangan jadi kasus yang melintir-melintir tidak selesai. Maksudnya melintir tuh nanti kalau ketemu pejabatnya iya nanti kita bantu, kita ini, tapi tidak ada penyelesaiannya. Padahal kalau dilihat misalnya di situ ternyata ada maladministrasi, seharusnya kan bisa dibatalkan saja misalnya sertifikat yang dikeluarin oleh BPN gitu kan. Kalau itu memang nyata gitu, jadi nggak usah malu-malu lah dan nggak usah berputar-putar. Terus kemudian juga kalau kita lihat perkembangannya dari bulan Maret sampai bulan Mei ini stagnan sekali. Jadi kami berharap juga Komnas HAM, Ombudsman gitu kan, bahkan Menpan RB gitu kan, kita berharap bahwa ikutan aktif lah mendorong gitu kan, supaya persoalan-persoalan masyarakat ini bisa diselesaikan. Memang seringkali kita juga berpikir gitu lah, kok terus aja kita bicara seperti ini gitu kan, kenapa nggak melakukan lobby tertutup, datang gitu kan, kirim surat. Sebagai informasi, semuanya sudah dilakukan dan semuanya kita punya bukti-bukti tertulisnya. Hanya menyampaikan dengan cara ini tentu dengan cara yang menurut kami santun. Kita juga mendoakan supaya para pemimpin negeri ini tetap sehat dan bisa bekerja sebagaimana sebaiknya dan seharusnya gitu kan. Karena sebagai masyarakat kan, kalau pemimpinnya sukses, orang-orang di birokrasinya sukses, ya masyarakat ikutan sukses lah. Tapi kalau ketika COVID begini gitu kan, terus semuanya jadi repot, ya pasti yang paling susah itu masyarakat. Pasti itu, karena masyarakat kan segala sesuatunya terbatas gitu, dan bukan hanya pada soal pertanahan ini aja gitu kan. Tapi kembali ke soal tanah ini, sebetulnya karena kami melihat bahwa
ini bagian daripada persoalan yang nggak selesai udah lama. Jadi kita berharap kalau ada terobosan yang konkret gitu kan, dan itu nyata bisa selesai, mudah-mudahan tumbuh semangat, kemudian juga partisipasi yang lebih aktif lagi dari banyak anggota masyarakat, sekaligus juga karena keadilan itu ditegakkan, berkah datanglah ke negeri ini gitu kan. Itu kita berharap banget. Jadi ini bukan di dalam kerangka tidak sabar gitu, kemudian juga kita melihat bahwa ini nggak diselesaikan, bukan itu gitu. Tapi kenyataannya memang ketika diteliti, Robert Sujasmin sudah 30 tahun gitu, usianya sendiri dia udah 75 tahun. Begitupun yang lain gitu kan, udah sepuh-sepuh beberapa kasus gitu kan. Terus kapan lagi gitu kalau nggak diselesaikan kan. Jadi di sini harapan kita untuk bisa lebih fokus. Dan tadi itu soal berkah, soal kepercayaan itu juga penting, karena kalau yang dulu nggak bisa selesai sekarang selesai kan, orangnya dipercaya gitu kan, oh iya ternyata selesai gitu kan. Tapi kalau yang dulu nggak selesai sekarang tetap nggak selesai kan, nggak ada bedanya gitu kan. Jadi kita melihat ya mudah-mudahan itu diselesaikan. Dan kalaupun hari-hari ini gitu kan kita bicara COVID sedikit lah, tanggal 2 Maret 2 tambah 3 minggu jadi 1000, kesannya naik 500 kali. Tapi 3 minggu kemudian 4500, naiknya 3,5 kali, tidak 500 kali. Kemudian juga 3 minggu kemudian menjadi 12 ribuan, berarti naiknya kurang lebih 3 kali, dari 3,5 jadi 4,5 kali, jadi 3 kali. Kemudian di tanggal 26 ini mungkin yang positif itu jadi 24.000 lah paling banyak gitu kan. Mudah-mudahan itu naiknya 2 kali lipatnya. Nah, kami berharap lipatannya itu makin hari makin sedikit. Jadi di 3 minggu ke depan diharapkan nggak sampai 2 kali lipat gitu kan, nggak di 48.000, tapi kira-kira di bawahnya. Dan kalau kita lihat yang sembuh sekarang udah 5 ribuan lebih, mudah-mudahan segera 6.000. Yang kita prihatin memang yang meninggal udah sampai 1.000 orang gitu kan, kalau yang tercatat pemerintah. Mudah-mudahan obat, kemudian juga apa yang namanya teori plasma atau obat bakteri yang bisa dimakan oleh virus yang bisa dimakan oleh bakteri, atau teori yang lain lah yang lebih ngerti, itu bisa digunakan juga gitu untuk penyembuhan. Tapi yang paling penting kalau saya perhatikan hari-hari ini gitu kan, ini orang Indonesia itu tidak begitu nyata di dalam rangka misalnya karena senang-senang gitu kan. Jadi kalau kemarin Lebaran ke pasar, mungkin buat orang yang beli baju setahun sekali itu kan, pasar diborong itu karena memang libur 5 hari gitu kan. Kemudian orang juga KRL numpuk itu karena memang orang bekerja gitu kan. Bandara penuh juga memang orang bekerja gitu kan. Jadi karena kebutuhan dan kesungguhan, bukan karena nafsu dan senang-senang gitu kan. Nah, ini saya berharap beda dengan di negara yang menolak lockdown, menolak pembatasan lah gitu kan, karena dia tidak bisa ngendaliin diri. Nah, saya berharap di negeri ini pengendalian dirinya ini tetap terjaga. Nah, dalam konteks inilah juga sebetulnya semoga para pejabat tinggi ini juga bisa mengendalikan diri dengan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perampasan tanah. Karena kalau yang FKMTI bawa ke BPN gitu kan, itu kan dasarnya sebetulnya kasusnya bukan kasus yang sama, kasusnya macam-macam. Tapi intinya adalah yuk kita buktikan gitu kan bahwa mafia itu ada, dan mafia itu bukan suratnya palsu atau double atau tumpang tindih, nggak begitu gitu kan. Jadi ayo kita bongkar, dan ini bagian daripada proses pengendalian diri para bapak-bapak gitu kan, sehingga kalau ini selesai apa yang diamanahkan oleh Pak Jokowi,
di 3 Mei tahun 2019 gitu kan, penyelesaian kasus-kasus ini bisa mulai terjadi. Dan kenapa kami terus bicara terus seperti ini? Karena ketika jalan-jalan yang dilakukan itu terbukti tidak lancar gitu kan, ya kita mau tidak mau dengan cara yang tentu santun gitu, menyemangati dengan cara yang menurut kami sih baik gitu kan. Ini pilihannya, kita melakukan dengan proses-proses yang komunikasi yang seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk menyemangati juga gitu kan, karena toh apapun ceritanya persoalan itu mesti diselesaikan dan selesai. Jadi kami berharap 10 kasus yang bahannya sudah diberikan, kemudian juga buktinya juga sudah ini dan sedang diproses itu, setelah lebaran ini mulai dipanggil lagi gitu kan, didiskusikan lagi, bisa diselesaikan. Jadi itu adalah bagian daripada proses keadilan sosial di negeri ini gitu kan. Mudah-mudahan segera terjadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.